Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman yang baru hadir jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Mas Do Oracle. Oke teman-teman, kali ini kita akan munculin dulu kartunya malam ini ya. Oke, ini ada yang request ya, Mas tolong dong lihatin buat si dia ya yang menerima karma ya, untuk aku yang cukup sabar, apakah dia sudah mendapat balasan. Jadi kita akan lihat balasan untuk dia, untuk yang menyakiti orang yang sangat sabar ya. Sekali lagi, judulnya balasan untuk si dia untuk yang menyakiti orang yang sabar. Oke, ini akan kita shuffle dulu. Dan teman-teman, kita baca malam ini secara umum atau general reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak. Andai kata enggak resonate, jangan dipaksakan energi kita, mungkin kita tidak sefrekuensi. Jadikan saja pembacaan Mas Do sebagai hiburan. Oke, kita mulai aja ya. Masih di shuffle kartunya. Kita tunggu dulu. Oke, akan kumunculin 10 kartu ya. Kita pakai Black Oracle aja malam ini. Pembalasan untuk orang yang menyakiti orang yang sabar ya. Kita lihat dari kartu pertama. Di sini kemudian ada gambaran the butterfly atau kupu-kupu ya. Ini adalah gambaran hubungan ya, hubungan yang dimana ini mencapai ya, dimana titik jenuh ya, dimana di sini bisa gambaran kamu yang mungkin saat ini sudah sangat sabar sekali menghadapi si dia ya, yang dimana mungkin dia bisa dibilang ya bermain di belakang ya, mungkin dia tidak menghargai kamu ya. Jadi di sini sudah nyampe di titik jenuh gitu loh. Nah di sini juga ada gambaran healing the inner child ya. Di sini kamu mencoba ya untuk menghealing ya diri sendiri. Yang mana ini sudah sampai di titik nggak bisa lagi gitu. Nah jadi di sini teman, kalau aku lihat pembacaan kali ini, energi kamu ya di sini gambaran bisa sudah berpisah, bisa belum ya. Karena kita baca umum ya. Kalau ini udah berpisah berarti udah nggak sanggup lagi menghadapinya karena sudah melewati titik jenuhnya seperti itu. Nah dan juga teman-teman, di sini teman-teman adalah gambaran mungkin dia melakukan kesalahan yang berulang-ulang ya. Kamu udah nasihatin, dia masih ulang, dan nasihatin, diulang lagi gitu. Jadi udah sampai di titik jenuh. Dan di sini kamu hanya gambaran-gambaran orang yang mengalah, ya. Itu dari kartu yang pertama. Kita lihat kartu kedua. Oke, ini ada gambaran hubungan ya, engagement ring ya, ini bisa pernikahan, bisa pertunangan ya, partnership ya, komitmen ya. Mungkin sebelumnya di sini kalian saling berkomitmen ya. Kalau aku menikahi kamu, aku kan kayak gini, aku akan janji setia ya. Aku nggak akan macem-macem, aku nggak akan yang aneh-aneh ya. Tapi sekarang hanya tinggal janji saja ya. Dia tidak menepati janjinya. Di sini kita lihat bersama ya. Di sini jadinya gambaran. Tapi kamu di sini tuh tahu ya. Ini pasti akan ada pembalasan, pasti akan ada hukum karma. Sehingga apa? Kamu tuh jadi tipikal orang nggak, oh ngapain sih kayak aku yang marah-marah, emosi gitu. Jadi di sini aku lihat kamu tuh kayak ya udah. Biarkan saja ada pembalasan. Nah itulah the butterfly ya, yang mana kamu itu seperti dari ulat bulu ya, yang mana mungkin kayak nggak berharga ya di pandangan orang, itu seperti ya tidak ada apa-apanya, tapi ternyata itulah emas yang tersimpan ya saat dia sudah mengepakkan sayapnya. Oke, kita lanjut ya. Nah di sini juga teman-teman, kamu juga selalu gimana ya, tidak ada timbal balik lah ya, karena tidak ada not enough ya, selalu ada alasannya, kamu ini, kamu kurang kayak gini, kurang gini, sehingga dia sebenarnya hanya mencari alasan. Andai kata dia yang selingkuh nih ya, dia itu sebenarnya alasan saja, aku selingkuh karena kamu kurang gini, kurang ini, kurang itu ya. Jadinya di sini ada gambaran hubungan yang mana ini ada rentang ya, frustasi di hubungan ini, yang mana dia di sini mencari-cari kesalahan ya. Jadinya itu selalu tidak pernah cukup. Kayak kamu nih udah berusaha menjadi yang terbaik buat dirimu ya, untuk si dia, buat kamu gitu, tapi nggak pernah cukup buat dia. Dan dia juga masih selingkuh misalnya di sini ya. Nah jadi di sini teman-teman gambarannya memang dia hanya selalu mencari kesalahan-kesalahan saja. Kenapa? Karena orang yang sudah berbuat salah pasti akan cari pembelaan. Nah seperti itu ya. Jadi ini bisa gambaran udah berpisah ya, bisa belum, tapi udah di ambang batas lah ya hubungannya. Nah di sini kita lihat nih pembalasannya dia apa itu ya. Mulai muncullah satu persatu itu ya, Tuhan tunjukkan ya bahwa orang yang sabar itu ya akan disayang Tuhan. Nah, ini dia ada gambaran break up ya, ada gambaran separation ya buat si dia. Ini break up di sini bisa di pekerjaan ya, ini bisa di pekerjaannya mungkin yang tidak lancar ya,
di pekerjaannya mungkin ya bisa diturunkan jabatan, bisa ada gambaran pecat gitu ya, bisa gambaran yang dibuang ya misalnya ke kota-kota kecil gitu ya. Intinya di sini ada gambaran kapak yang mana itu sudah dikena cut gitu ya, di rezekinya mulai kayak kena putus satu persatu ya. Karena di sini ada karma ya, dia ada pasangan yang setia, ada pasangan yang baik tapi selalu menyalahkan pasangan, dan dia selingkuh di sini karena menganggap wah ini kamu kurang ini, kurang itu. Sebenarnya dia itu hanya alasan dia saja ya. Maka itu ada gambaran pembalasannya, diputus rezekinya di sini, diputus pekerjaannya, bisa di usahanya ya. Ini di keuangannya lah intinya, porak-poranda gitu. Kita lanjut. Nah, juga di sini yang selingkuh tadi ya, ada girl with snake ya, selingkuhannya ini toxic teman-teman ya. Orangnya sangat narsis, toxic gitu. Jadi di sini memang suka kayak mencari drama gitu loh. Pasangan selingkuhan si ini nih gitu. Ya mungkin juga suka nyari rusuh sama kamu, buat keributan ya. Jadi di sini itulah dia diberikan pembalasan ya. Ini juga pembalasan dia ya, dia udah ada orang yang baik, orang yang setia, udah orang yang sabar yang seperti dirimu. Ya dia selingkuh, akhirnya diberikan nih orang yang kebalikan dari dirimu, orangnya narsis, orangnya penuh ya banyak lah. Intinya itu membuatnya nggak bahagia ya. Di pekerjaan udah ditunjukkan juga ya selingkuhannya itu jati dirinya yang sebenarnya. Ini dia ada karmic relationship, memang inilah hukum karma dia ya. Jadi memang kalau teman-teman ya anda kata nih aku hanya bisa legowo mas, sabar ya, ini tadi akan ada di suatu saat kamu itu akan diangkat derajatnya dan dia ditunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Ya inilah hukum karma untuk si dia ya. Karmic relationship-nya muncul gitu. Mirror ini juga teman-teman, ini cerminan sebenarnya teman-teman. Cerminan buat si dia nih tadi yang bilang, wah kamu kurang kayak gini, kamu kurang ini, kurang ini. Kalau sebenarnya dicerminkan, dia juga banyak kekurangan. Nah itulah di dalam hubungan teman-teman. Kita itu saling melengkapi ya. Yang si ini punya kekurangan, si dia juga punya kekurangan. Nah di sini kamu sudah bisa menerima nih, aku lihat the butterfly tadi udah bisa menerima ya. Dia banyak kurangnya kamu terima, kamu sabar, tapi si dianya nggak bersyukur ya. Di sini dia masih selingkuh ya, masih yang aneh-aneh gitu. Maka itu ditunjukkan Tuhan, ini dia habiskan semua rezekinya ya. Di selingkuhannya pun ditunjukkan ternyata bukan orang yang baik. Ini cerminan. Jadi sebenarnya teman-teman sama, untuk ini nasihat juga buat teman-teman semua. Jangan kita selalu kayak misalnya menyalahkan orang ini, hanya bisa menyalahkan karena dilihat dulu belum bisa jadi di diri kita juga ada kesalahan yang sama. Ini ada pesan tarot mirror ya, mirror itu cermin gitu. Both. Nah ini juga nih karma dia, kamu menerima apa yang kamu lakukan, nih hukum tabur tuai ya. Receiving what you need ya, kamu itu mendapatkan apa yang kamu butuh ya, apa yang kamu terima gitu ya. Ini dia menanam karma-karma buruk kayak selingkuh ya, bermain di belakang layar, udah ada pasangan setia dia masih yang aneh-aneh. Ini ditunjukkan dapat pasangan yang tidak setia, dapat pasangan yang narsis tadi gitu loh. Nih selalu tidak cukup nih rezekinya, selalu nggak pernah diputus satu persatu gitu loh. Ini dia, ini termasuk hukum tabur tuai. Baik yang kamu tanam ya, kamu akan menerima yang kamu tuai itu yang baik-baik juga gitu. Nah kalau buruk yang dia tanam ya akan buruk juga. Ini dia. Ada dua kartu karma ya. Talking. Nah di sini teman-teman, di sini dia, di sini ya dia itu ya agar tidak kelihatan dia yang salah nih ya. Karena terkadang orang itu hanya melihat siapa sih yang lebih vokal gitu. Jadi si dia sebelum orang menyalahkan dia yang selingkuh si dia nih ya. Dia itu kayak ngomong duluan, wah iya aku yang selingkuh tuh dia gini-gini. Dan terkadang orang ya atau netizen itu cenderung tidak mencari informasi yang benar ya. Jadi dia menyebarkan gosip atau fitnah nih. Wah, agar dia tidak agar maksudnya itu enggak dia yang disalahkan, agar dia tidak menjadi sorotan yang tidak baik lah gitu. Dia buruk dia siarkan atau dia keluarkan, oh yang buruk-buruk sih pasangannya, dia loh yang gini loh, bukan aku gitu. Padahal dia udah lihat nih, udah banyak karma yang dia dapat, masih juga ada talking ya atau menyebarkan fitnah. Nah terakhir di sini ada self indulgence ya, ini juga karma buat dia. Ini ada gambaran bisa dibilang itu mengekspos dirinya sendiri ya. Misalnya nih dia menuduh kamu tadi kan kayak wah ini si dia gini-gini, akhirnya ketahuan sendiri ya. Orang kan lambat laun ya, walaupun tidak mencari kebenaran atau tidak mencari tahu ya pasti akan oh ternyata dia loh yang selingkuh, pasti akan naik juga ke permukaan dia perselingkuhan si orang ini gitu ya. Akhirnya orang-orang pun makin menjauhi dia. Nah ini jadi karma yang kita dapat ya, yang kita lihat ya dari orang yang
melakukan untuk orang yang sabar ya, nih kamu yang sabar ya, misalnya diduakan, diselingkuhin atau dihina gitu. Nah inilah karma buat dia. Yang pertama, rezekinya habis ya, pekerjaannya apanya gitu, selingkuhan si dia atau dia yang main di belakang gitu, ditunjukkan sifat sebenarnya kebalikan dari kamu yang mungkin yang baik, kamu yang setia, dia dapat yang tidak baik, yang tidak setia. Inilah dia karmanya. Yang ketiga, dia memfitnah. Tadi ada talking, akhirnya ketahuan sendiri ya, fitnah Anda itu tidak benar. Nah, jadi teman-teman terima kasih udah nonton ya. Inilah pembalasan buat dia yang apa ya, yang sudah menyakiti hatimu, orang yang sabar, atau yang sudah menyerang atau bisa dibilang menduakan ya hati orang yang sabar ya. Teman-teman, semoga pembacaan aku bisa resonate ya. Dan jangan lupa ya di subscribe yang belum subscribe, dan yang mau coaching ya atau personal ya, tadi kita baca umum, itu bisa ke Instagram di @masdoorakal. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu, kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.